Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Sembrahlah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha berkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir
jenazah almarhumah Ibu Ayu disemayamkan di sini, tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra maupun putri, anak-anak beliau maupun cucu, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha yang menjelaskan tentang kebaikan, tentang pengorbanan seorang mamah yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan, kebaikan, kasih sayang orang mamah yang pernah diberikan untuk dirinya, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu teringat, terpatri pengorbanan seorang ibu, dan bertekad membalas kebaikan-kebaikan ibu dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah ada seorang anak ditinggal kematian oleh orang tuanya dan menyimpan rasa bersalah karena semasa hidup orang tuanya belum cukup untuk berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Kemudian dia datang kepada seorang rohaniwan. Adakah cara yang bisa saya lakukan sebagai anak agar saya tidak mempunyai rasa bersalah karena belum cukup untuk berdharma bakti kepada orang tua yang telah berkorban, yang telah melahirkan aku di dunia? Kemudian rohaniwan itu mengatakan, ada cara. Ketika orang tua kita masih hidup, secara langsung kita bisa menyatakan bakti dan hormat dengan memberi makan, dengan membelikan pakaian maupun mengajak berekreasi.
Bukan berarti setelah orang tua tiada, anak tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan ada sesuatu yang sangat berharga yang dibutuhkan oleh orang tua yang telah tiada, oleh leluhur-leluhur yang telah tiada, yaitu pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu mudahnya pahala-pahala kebajikan yang diperbuat yang masih hidup, putra-putrinya bisa dilimpahkan, diberikan kepada leluhur orang tua yang telah tiada. Di kalangan umat Buddha dikatakan pelimpahan jasa atau patidana. Jasa-jasa bajik yang kita perbuat bisa mengkondisikan, bisa mempengaruhi perasaan bahagia arwah. Dengan perasaan bahagia arwah itulah yang mendukungnya arwah yang bahagia untuk telahinya di alam-alam bahagia. Baru saja kita bersama-sama melakukan suatu kebajikan, yaitu membaca sutra atau khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang keberadaan Buddha Amitabha. Kita bersama-sama melafal nama besar Buddha Amitofo Amitofo. Suatu kebajikan melalui pikiran, melalui ucapan kita. Kebajikan itulah bisa dilimpahkan untuk leluhur atau orang tua kita yang telah tiada. Di samping kita melimpahkan jasa kebajikan untuk kepentingan yang telah tiada, dalam diri kita yang sering membaca sutra atau khotbah Sang Buddha, kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Kemudian jasa kebajikan yang bisa dilimpahkan melalui derma, mengatasnamakan orang yang telah tiada. Misalnya saja ketemu orang miskin atau pergi ke panti asuhan, memberikan barang yang berharga yang dibutuhkan oleh mereka. Di dalam hati kita mengatakan, kulimpahkan kebajikanku berderma kepada panti asuhan atau orang-orang miskin ini kepada orang tuaku yang telah tiada. Semoga telah di alam bahagia. Ada juga yang mencetak kitab suci, dan sebetulnya masih banyak, dan tidak ada keharusan mengumpulkan para rohaniwan maupun mempersembahkan atau bikin altar-altar leluhur yang bisa berguna bermanfaat bagi leluhur. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan sehari-hari melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, kebaikannya, pahala kebaikannya dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada, itu berguna dan bermanfaat bagi yang telah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, banyak cara untuk menyadarkan kita agar kita bisa menerima kematian dari orang dekat kita, orang tua kita. Kita bisa belajar di beberapa tempat maupun melihat beberapa hal yang ada di dunia ini. Sebelum penutupan peti jenazah kemarin, keluarga telah datang di tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti kita bisa belajar tentang kematian. Kita melihat di tempat penjualan peti ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran kecil, ada ukuran sedang, ada ukuran besar. Bisa kita simpulkan bahwa orang mati tidak usah menunggu umur seseorang. Anak kecil bisa mati, terbukti penjual peti mati sudah menyiapkan peti mati yang ukuran kecil. Demikian pula yang sedang maupun yang besar untuk orang tua. Jadi kematian bisa berlaku dan bisa terjadi sampai ke umur berapapun kita. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati ditempeli atribut-atribut keagamaan atau simbol-simbol keagamaan. Ada peti mati yang ditempeli salib, ada peti mati yang ditempeli simbol Konghucu maupun Buddha. Bisa kita simpulkan, kamu mau beragama apapun, berkeyakinan apapun juga akan mengalami kematian.
Terbukti penjual peti mati sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang akan memakainya. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya di tempat penjualan peti, di situ ada harga-harga yang berbeda. Ada harga yang murah, ada harga yang menengah, bahkan ada harga yang mahal. Orang miskin bisa mati, disiapkan peti mati yang harga murah atau maupun gratis. Orang yang ekonominya menengah juga sudah disiapkan. Yang konglomerat pengusaha ada peti mati yang harganya sampai jutaan bahkan miliaran. Ini bisa disimpulkan bahwa kamu mempunyai status ekonomi ya tinggi rendahnya tidak menghalangi seseorang untuk mengalami kematian. Di samping di tempat penjualan peti, kita bisa melihat di samping peti jenazah almarhumah Ibu Ayu ada kembang. Di samping kembang itu sebagai bentuk tetap menjalin ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Kembang di dalam agama Buddha dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli, kembang yang asli dipetik masih segar, nanti sore atau besok sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Seperti bunga ini tidak kekal. Kita harus sadar bahwa kehidupan yang kita jalani, proses kehidupan ini tidak ada yang abadi. Maka cepat-cepatlah menambah kebaikan, berbuat kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Itu sebagai bekal kematian nantinya. Kita berdoa dan berharap semoga bekal kematian Ibu Ayu memadai untuk terlahir di alam-alam bahagia, sehingga kalau terlahir di alam bahagia tidak menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan, pasti akan merelakan melepaskan kepergian beliau sepenuhnya di alam-alam yang lain. Selamat jalan Ibu Ayu, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan melepaskan sepenuhnya kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.